Halo, perkenalkan nama saya Walvin Butar-Butar dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan NIM 21041129007. Baiklah, di sini saya ingin mengumpulkan tugas akhir video praktikum saya, di mana saya berada di kelompok 4 hari Senin sesi 3 dengan asisten Kak Vivi Hausira. Baiklah, di sini saya mendapatkan materi modul pertama yaitu parameter kualitas air. Kualitas air adalah suatu kondisi kualitatif air yang diukur atau diuji berdasarkan parameter dan metode tertentu sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku atau keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003. Pengujian yang dilakukan terhadap parameter kualitas air meliputi parameter fisika, kimia, dan biologi. Berikut beberapa parameter yang diuji pada praktikum mata kuliah ekologi perairan, yaitu parameter fisika dan parameter kimia. Parameter fisika yang terdiri dari suhu, kecerahan, kecepatan arus, kekeruhan, dan kedalaman. Di sini saya akan mengukur suhu air yang menggunakan alat termometer. Yang dilakukan yaitu mencelupkan ujung termometer ke dalam perairan. Lalu ditunggu kurang lebih 1 menit. Dan suhu termometernya yaitu 30 Celcius. Baiklah, selanjutnya kita akan mengukur parameter kualitas air, yaitu kecerahan dengan menggunakan alat sekidis. Ini bagian tongkat sekidisnya dan ini bagian piring sekidisnya. Prosedur yang dilakukan yaitu letakkan sekidis di atas permukaan air, lalu turunkan secara perlahan hingga tidak terlihat. Lalu tandai sekidis. Inilah yang disebut dengan jarak hilang. Lalu angkat sekidis secara perlahan hingga terlihat, yang disebut dengan jarak tampak. Lalu masukkan ke dalam rumus, yaitu kecerahan sama dengan jarak tampak ditambah jarak hilang dibagi 2. Nah, selanjutnya kita akan mengukur kecepatan arus dengan menggunakan botol yang diikat oleh tali plastik, meteran, dan stopwatch. Cara menentukan kecepatan arus, kita menentukan terlebih dahulu titik A dan titik B. Lalu kita hitung jarak dari titik A dan titik B. Yang kita lakukan yaitu kita letakkan botol aqua di titik A, lalu melaju hingga ke titik B sambil menggunakan stopwatch. Setelah sampai ke titik B, hentikan stopwatch. Lalu kita hitung jarak arus dari titik A hingga ke titik B. Selanjutnya kita akan melakukan parameter kekeruhan dengan menggunakan alat turbidimeter dengan air sampel. Sebelum digunakan, sebaiknya turbidimeter dikalibrasi terlebih dahulu. Setelah dikalibrasi, kita tekan tombol on. Setelah kita menekan tombol on, akan muncul berupa garis dan alat siap digunakan. Selanjutnya kita masukkan air sampel ke dalam kupe. Kemudian kita tutup dan kita masukkan ke dalam turbidimeter. Lalu kita tunggu hingga selama lebih kurang 25 detik sampai muncul nilai kekeruhan. Setelah muncul nilai kekeruhan, itulah hasil dari kekeruhan yang diperoleh. Selanjutnya yaitu kita akan mengukur kedalaman air, yaitu dengan menggunakan alat pemberat yang disambungkan dengan tali dan meteran. Prosedur pertama yaitu kita masukkan pemberat ke dalam dasar air. Lalu kita tandai dan kita ukur. Selanjutnya yaitu pengukuran parameter kimia yang terdiri dari pH, oksigen terlarut,
dan karbon dioksida bebas. Selanjutnya kita akan menghitung pH dari perairan yang menggunakan alat yaitu kertas lakmus. Cara yang dilakukan yaitu mencelupkan kertas lakmus ke dalam air. Lalu tunggu beberapa menit. Diangkat dan digoncangkan beberapa menit. Setelah digoncang-goncang, kita akan mencocokkan dengan warna yang ada di pH. Selanjutnya yaitu kita mengukur oksigen terlarut dalam air. Alatnya yaitu ada botol Winkler dan botol Erlenmeyer. Yang pertama yaitu mengambil air sampel dengan botol Winkler. Kita masukkan botol Winkler ke dalam air dengan kemiringan 45 derajat tanpa bubbling. Lalu tutup botol Winklernya. Selanjutnya setelah kita masukkan air sampel ke dalam botol Winkler, kita masukkan cairan MnSO4 ke dalam air sampel. Selanjutnya kita masukkan cairan NaOHKI sebanyak 1 ml hingga membentuk endapan berwarna coklat. Setelah kita masukkan larutan NaOHKI, lalu kita guncangkan air sampel membentuk angka 8. Selanjutnya kita masukkan cairan H2SO4 hingga endapan itu hilang. Setelah kita lihat tidak ada endapan, kita pindahkan larutan ke dalam botol Erlenmeyer sebanyak 50 ml. Selanjutnya kita masukkan larutan amilum sebanyak 1 tetes. Kita titrasi menggunakan larutan Na-tiosulfat ambil air sampel menggunakan botol lain, lalu kita titrasi dan kita goncangkan hingga nampak perubahannya. Kita titrasi sampai air berubah menjadi air sampel sebelumnya. Beginilah bentuk air. Selanjutnya yaitu melakukan pengukuran karbon dioksida bebas menggunakan botol Erlenmeyer. Cara penggunaan yang pertama yaitu kita masukkan air ke dalam botol Erlenmeyer sebanyak 50 ml. Kita masukkan larutan tiopelin sebanyak 1-4 tetes. Lalu kita aduk. Setelah itu kita titrasi menggunakan natrium karbonat hingga air berubah berwarna pink. Kita lihat berapa mili yang kita gunakan. Lalu kita masukkan ke dalam rumus CO2 bebas. Terima kasih telah menonton, dan jika saya melakukan kesalahan dalam membuat video praktikum, saya mohon maaf dan terima kasih.